Diserang zombie atau terjangkit virus yang mematikan atau bertahan hidup di tengah-tengah pasca ledakan bom nuklir yang diakibatkan oleh sebuah kesalahan manusia. Memang terdengar seperti khayalan semata, apalagi kalau diadaptasi ke dalam sebuah anime. Tapi tahukah kalian, anime dengan ciri ini berusaha untuk menceritakan keadaan manusia di masa kritis. Virus yang diceritakan di anime ini sangatlah mematikan, bahkan berpotensi untuk membuat umat manusia punah. Keserakan manusia akan kekuasaan dan haus akan teknologi tidak hanya terjadi di dunia nyata saja. Mereka juga melampiaskannya ke dalam sebuah anime. Bukan tanpa alasan, hal tersebut bertujuan agar para manusia itu sadar apapun yang mereka lakukan kepada alam itu akan mempengaruhi alam itu sendiri, baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Seperti beberapa anime ini yang di dalam ceritanya digambarkan keadaan manusia yang tengah kesulitan atau mati-matian bertahan hidup di kondisi seperti ini. Datangnya sebuah wabah atau terjadinya sebuah bencana besar yang sebagian besar adalah ulah manusia itu sendiri. Dari kedua anime ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Mungkin terdengar seperti khayalan semata, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi kedua anime ini menggambarkan keadaan manusia di zaman sekarang. Akan kita bahas setelah kalian memahami alur ceritanya. Black Ballad. Pada tahun 2021, virus parasit yang dikenal sebagai virus Grastrea menginfeksi manusia, mengubahnya menjadi monster mirip setan yang menggunakan nama yang sama. Sisa-sisa manusia sekarang tinggal di balik keamanan dinding monolit yang terbuat dari varanium, satu-satunya zat yang mampu melukai Grastrea. Untuk memerangi Grastrea, individu yang secara resmi dikenal sebagai inisiator dikirim bersama dengan rekan yang disebut dengan promotor. Anak terkutuklah adalah anak perempuan yang tubuhnya mengandung sejumlah virus Grastrea yang memberi mereka kemampuan super untuk melawan para musuh-musuhnya. Guilty Crown. Pada tahun 2029, Jepang jatuh dalam kehancuran karena sebuah virus bernama Apocalypse. Keadaan pun menjadi kacau dan Jepang jatuh dalam kendali organisasi bernama GHQ. Di sisi lain, ada sebuah gerakan pemberontakan Undertaker yang ingin kembali membebaskan Jepang dari genggaman GHQ. Saat itulah Omasu yang awalnya hanyalah pelajar SMA biasa malah ikut bergabung dengan Undertaker. Hal ini karena kekuatan khususnya yang mampu mengambil void milik orang lain. Dari kedua anime ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Manusia sebenarnya udah semakin layak jika dibandingkan dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Tapi karena gaya hidup baru yang semakin nyaman membuat manusia memiliki lebih banyak keinginan dalam hidupnya yang justru semakin menjauh dari esensi yang mereka cari, yang membuktikan bahwa manusia tidak pernah merasa puas mencari kebahagiaan dari masa ke masa sebaik apapun kondisi hidupnya.
Tokyo Magnitude, sebuah kejadian nyata yang diadaptasi ke dalam sebuah anime. Anime ini menjadi salah satu anime bertema bencana paling populer karena dianggap paling realistis. Saking niatnya nih dalam membuat anime, para produser sampai turun langsung mewawancarai korban selamat dari gempa bumi Jepang tahun 2011 lalu untuk mendapatkan detail yang lebih real. Berceritakan tentang anak perempuan bernama Mirai yang tampak membenci kehidupannya sendiri dan berharap semuanya hancur. Ajaibnya, apa yang diharapkan menjadi kenyataan dan membuat dia bersama adik laki-lakinya terjebak di tengah kekacauan kota Tokyo yang diobrak-abrik oleh gempa bumi. Perjuangannya adalah mencari jalan kembali ke rumahnya, dilalui dengan penuh semangat juang pengorbanan. Coppelion terinspirasi oleh insiden Fukushima pada tahun 2011 lalu. Serial ini dimulai dengan kehancuran pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Tokyo. Karena tingkat radiasi yang tinggi, kebanyakan orang terdorong untuk keluar dari wilayah yang terdampak. Tetapi masih ada sinyal bahaya yang cukup kuat dari dalam area tersebut. Untuk mencarinya, sebuah unit khusus gadis yang disebut dengan Coppelion dikirim untuk menemukan orang-orang yang masih selamat. Tetapi tidak seperti kebanyakan orang, entah kenapa gadis-gadis ini lebih kebal terhadap radiasi. Kabaneri of the Iron Forest. Anime yang satu ini mengambil setting di Jepang pada masa revolusi industri. Hampir semua teknologi di anime ini masih memanfaatkan tenaga uap dan cenderung masih sederhana. Dengan kondisi seperti ini, sebuah wabah misterius tiba-tiba muncul dan wabah ini bisa membuat manusia menjadi zombie yang agresif. Wabah ini menular dengan sangat cepat melalui gigitan dan serangan dari zombie tersebut. Umat manusia dipaksa untuk bersembunyi di balik tembok besi untuk bertahan hidup dan menghindari serangan dari para zombie yang disebut dengan kabane. Dr. Stone adalah anime fiksi ilmiah yang berlatar dunia pasca apokalips. Seluruh umat manusia ketakutan dan itu akan menjadi sekitar 3700 tahun sejak saat ini. Tapi Senkyu, protagonis kita, terlahir kembali dan sekarang memiliki misi untuk membangun kembali peradaban berdasarkan sains. Sepanjang anime ini beberapa karakter telah deperifiret dan kebanyakan dari mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka telah dalam keadaan tidak sadar diri selama bertahun-tahun, tapi Senkyu berbeda. Selama hampir 4000 tahun ini, Senkyu telah berhasil tetap sadar. Senkyu menghitung detik setiap hari, menandai waktu lebih dari 3700 tahun untuk memastikan bahwa ketika dia bangun, dia akan tahu persis apa yang telah berubah di sekelilingnya. Higgs School of the Dead. Ketika dunia terjangkit virus yang mengubah manusia menjadi zombie, sekelompok anak sekolah berusaha mempertahankan hidupnya. Takashi Komuro, siswa SMA yang biasa, melihat langsung kejadian itu bermula. Saat itu seorang misterius menggigit penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun ikut berubah dan menggigit guru yang ada. Virus itu pun dengan cepat menular. Hampir seisi sekolah telah menjadi zombie. Komuro yang berusaha menceritakannya kepada guru dan temannya dianggap melucu hingga kejadian itu tampak di depan mata mereka sendiri. Mata da, Amerika だけじゃない。
ロシアも撃ち込んでる。ロシア？ミサイルを撃つ余裕は？神よ。Itulah kita yang terkadang hanya mau mendengar dalam kondisi sepinya sebuah keputusasaan, bukan dalam kondisi riuh yang penuh dengan gejolak. Namun selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Karena ketiadaan ini juga para manusia di dunia mulai tersadar betapa perang dan wabah sudah meluluhlantahkan peradaban manusia. Jika mereka tidak bisa bersatu, ternyata saling menghancurkan bukanlah cara yang benar di sistem dunia yang sudah saling terikat satu sama lain ini.